Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Mas Bupati. Terima kasih Mas Bupati kehadirannya, tepuk tangan untuk Mas Bupati. Beliau ini salah satu bupati yang terus mau belajar, yang terus mau tumbuh dan berkembang bersama kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau menjadi bupati yang amanah. Segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal PSK J, perantauan Sojomerto Kendal di Jakarta, yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kendal rahimakumullah, saya mohon maaf, sejatinya saya sakit sudah seminggu karena jadwal yang terlalu padat. Sepanjang perjalanan saya batuk, tambah diare dan mencret-mencret. Saya paksakan untuk bisa sowan, bisa hadir, karena saya yakin betul terselenggaranya acara hari ini adalah karena berkat sumbangsih anak-anak kita yang ada di perantauan. Tepuk tangan untuk PSKJ. Saya membayangkan Mas Bupati, kalau hanya gara-gara alasan saya sakit saya nggak bisa sowan, betapa kecewanya mereka. Kalau sekedar mereka kecewa bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi problem adalah dakwatul madlum mustajabun. Doanya orang-orang terzolimi itu mustajabah. Saya khawatir nggak datang dipisu-pisui sama mereka, karena saya lihat wajah mereka wajah-wajah preman yang luar biasa. Maka saya minta sama Allah, ya Allah tolong kuatkan saya. Alhamdulillah dapat bonus ketemu Pak Bupati. Maka saya minta sama Bapak Ibu, satu saja doakan Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah sehat. Mudah-mudahan Gus Miftah kuat. Maka makan kue bantal, minumnya susu. Hai orang Kendal, I love you. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu derajat hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang mau bekerja. Mereka yang mau meneteskan keringatnya, berpeluh keringat, membanting tulang untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Betul? Maka derajat seorang laki-laki itu bekerja.
Wis ana wong lanang rupane pas-pasan, ora gelem nyambut gawe, gaweane ngrepotke, bendina mung njaluk kelon bojone. Ada enggak yang seperti itu di sini? Wonge ya teko, ya melu guyu, biasanya bajune batik. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu, fasayarallah, maka Allah akan melihatnya. Dan saya mencatat banyak orang yang justru berhasil ketika dia pergi meninggalkan kampung halamannya, betul? Kenapa kamu pemuda harus bekerja, Mas? Ya, hari ini pemuda harus bekerja karena biaya resepsi itu mahal, apalagi kalau pakai nanggap dangdutan. Kenapa laki-laki harus bekerja? Karena wajah mbak-mbak sekarang mahal. Saya lihat dari atas, subhanallah, ada saya lihat alisnya kayak galengan. Cowok itu harus paham ya. Sekarang cowok yang good looking itu kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Betul Bu? Karena kalau suaminya good rekening, jaminan wajah istrinya menjadi glowing. Maka saya bilang, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Makanya lumrah Pak Bupati istrinya cantik, karena Pak Bupati good looking dan good rekening. Ibu bapak, kita belajar dari Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini raja Pak. Kebetulan Nabi yang ditakdir menjadi raja, pionernya adalah Nabi Dawud alaihissalam. Salah satu kelebihan Nabi Dawud itu apa? Suaranya emas. Kalau beliau sudah mengeluarkan suaranya, beliau berzikir menyebut kalimat thayyibah, maka gunung semuanya ikut berzikir. Besi meleleh mendengar suara Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman anaknya ditakdir menjadi raja seperti Dawud, dan dia menjadi nabi yang kaya raya. Tapi satu saat Nabi Sulaiman selesai sholat, beliau duduk di emperan masjid, ketemu dengan orang-orang miskin. Nabi Sulaiman mengatakan sesama orang miskin, miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang-orang bertanya, Sulaiman, Anda raja, Anda nabi yang sangat kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya kaya sebagai raja, tapi sekalipun saya tidak pernah makan uang kerajaan, saya tidak pernah makan kecuali dengan hasil jerih payah saya sendiri. Maka saya bilang, hari ini malu kita nonton televisi, dipertontonkan begitu banyak pejabat yang makan uangnya rakyat. Tidak malu. Bu, jangan malu punya suami tangannya kotor. Lebih baik tangannya kotor, tapi hasilnya bersih. Betul? Daripada banyak orang yang tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Maka saya bangga dengan anak-anak perantau. Saya itu ngeman betul sama Pak Bupati ini. Masa depannya masih panjang. Kemarin pas forum silaturahim ketua umum partai politik bersama Presiden Jokowi. Kebetulan saya yang diminta untuk memberikan tausiah. Sorry bro,
Sakit-sakit kiainya presiden. Kelasnya istana. Kalau di sana jelas anggarannya, kalau di sini ya Allah. Murah, dinyang. Saya bilang Mas Dito, selama 5 menit tanggal 3 April Indonesia saya yang mimpin. Bukan Pak Jokowi. Kok bisa Gus? Iya. Karena saya imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Apapun perintah dan instruksi saya, semuanya diikuti sama Pak Jokowi. Mau sholat, saya bilang tolong luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, siap. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Setelah saya salam, saya bilang, cie, melu aku cie. Yang mau saya cerita bukan itu. Kalau Gus Miftah diundang istana itu biasa. Kebetulan bapaknya Mas Dito ini mendampingi ketua umum Golkar. Bapak Erlangga Hartarto. Nyalami saya, beliau bilang, Gus, saya bapaknya Bupati Kendal. Oh sampean toh Pak? Saya bilang, loh anakmu ganteng kok rupamu pas-pasan, aku bilang. Beliau bilang sama saya, Gus, saya nitip anak saya ya Gus. Saya bilang, santai saja Bapak, insya Allah saya besok bulan 7 mau kembali pengajian di Kabupaten Kendal. Untuk ulang tahun Kabupaten Kendal. Kalau besok, kalau kemarin Gus Miftah duet sama Cak Percil, besok Anda mau minta sama siapa? Pak Bupati tanya sama saya, Anda pilih mana? Lu cinta Luna? Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, derajat seseorang itu bekerja. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman yang kaya raya masih bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman berani menolak pemberian Ratu Balkis. Datang kepada kerajaan Sulaiman sombong, Pak. Balkis ini ratu kaya dan cantik. Kalau di sini Ratu Balkis kayak siapa ya? Enggak ada lah. Mosok Ratu Balkis tungkaknya meletek-meletek. Mosok Ratu Balkis lemune kaya ngono ya ra kita. Sawak kok weteng kabeh. Nah, dia datang kepada kerajaan Sulaiman, membawa bongkahan emas sampai bertonton, dibawa untuk menghadap Raja Sulaiman. Seolah-olah Ratu Balkis pengen mengatakan, ini saya kaya Sulaiman, kamu bisa saya suap pakai emas, saya kasih hadiah emas, kamu diam. Begitu nyampe kerajaan Sulaiman, betapa kagetnya Ratu Balkis. Emas yang dia bungkus dengan bungkus yang sangat indah. Ternyata di kerajaan Nabi Sulaiman hanya dijadikan dokar penarik kuda. Lah mriki jenenge napa? Gerobake jaran iku jenenge napa? Dokar. Delman. Naik delman istimewa. Yang menurut Ustadz Wahabi lagu ini adalah lagunya orang Nasrani. Katanya ini lagu kristenisasi. Alasannya apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ustadz Wahabi bilang, Pak, tolong lagu ini jangan dinyanyikan. Ini lagu kristenisasi. Kenapa ke kotanya hari Minggu? Yang namanya liburan di Indonesia itu hari Minggu goblok, saya bilang. Apa-apa kok kristenisasi gitu loh. Ada lagi Mas Dito, lagu itu. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali.
kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Dia bilang apa? Ini juga lagu Kristen. Kenapa kok pohon cemara? Itu kan pohon Natal. Saya kadang-kadang wong ki lak kedawan jenggot. Akhirnya uteknya malah pindah ning jenggot, pikir-pikir itu. Orang Islam ini perhutani ya. Orang Islam haram nanam pohon cemara. Kenapa? Itu pohon Kristen. Karena lambang Natal. Pertanyaan saya sederhana, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda saya kasih tahu orang Islam, kenapa orang Kristen menjadikan cemara sebagai lambang Natal? Karena pohon cemara itu pohon yang paling kuat. Bahkan di musim dingin sekalipun, pohon yang lain hancur berantakan rontok, cemara bisa bertahan. Saya musim dingin kemarin saya ke Eropa. Saya ada undangan pengajian di Belanda, Belgia dan Prancis. Sorry kelasnya ramong PSK. Minus di Swiss itu 20 derajat. Pohon cemara mampu kokoh tegak berdiri. Itulah alasan kenapa pohon cemara dijadikan lambang Natal. Lah nanti kalau semuanya punya agama repot. Berarti burung juga punya agama. Ibu tahu burung agamanya ada berapa? 2. Kalau enggak burung Kristen, burung Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Mano emprit yang kepalanya putih. Itu saja mereka akur, buktinya apa? Banyak burung gereja yang tinggal di masjid. Gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang masuk masjid. Namanya hajingan. Kok begitu sempit kita memandang sesuatu? Pohon punya agama. Maka saya bilang, kalau begitu ikan tuh agamanya semuanya Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya ikan paus. Mudar gue, hayo gue. Jangan terlalu sempit. Orang Islam haram nanam pohon palem. Karena itu merupakan lambang Jumat Agung Paskah. Kasihan pohonnya Bu. Semuanya diharam-haramkan. Kalau saya kemarin Mbak Dito punya fatwa di bulan Ramadan. Gara-gara begitu maraknya petasan di mana-mana bahkan memakan korban jiwa. Saya langsung membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Setuju Bu? Iso picek matane. Menyalakan petasan di mata ulama, haram. Sama, saya bilang haram hukumnya mendoakan orang mati. Haram, haram. Tak dongake mati gue, haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Satu lagi, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Orang ziarah kok dikubur, kasihan. Ada lagi Mas Dito, saya di WA Ramadan kemarin, Gus saya mau tanya, apa ini? Saya pikir tanya apa? Saya mau tanya, boleh nggak siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, saya berkumur-kumur pakai kuah bakso. Wah, iki kita konopo, aku. Akhirnya saya jawab, hendaknya di bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa.
apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Makanya Mas Dito, setialah dengan rakyat. Saya sering bilang kemarin, berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Akhirnya apa? Ratu Balkis malu melihat emas yang dia bungkus. Ternyata hanya dijadikan dokar, gerobak untuk menarik unta, untuk menarik kuda. Tapi sebaliknya, bagaimana seorang Sulaiman menghargai pemberian seekor semut? Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan. Insya Allah saya juga sedikit tahu Bu bahasa hewan. Ada orang Kendal ngundang saya ngaji, harusnya belok kiri kebablasan, langsung disikat anjing. Dan saya tahu bahasanya. Harusnya belok kiri dia kebablasan, anjingnya langsung teriak, hop 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 hop. Itu bagus. Saya malu ada orang undang ngaji kok dicikat asu. Akhirnya anjingnya saya lempar batu kena kepalanya, teriak, kengeng kengeng kengeng. Ibu-ibu tahu apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu, kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman banyak seperti neng ya gue ngomong asu aja nyawang aku yuk. Asu. Nabi Sulaiman bersama pasukannya Pak Bupati. Kan biasa namanya pejabat raja seperti presiden bawa iring-iringan konvoi. Itu bukan untuk gaya-gayaan tapi protokol. Kayak Pak Jokowi datang ke sebuah tempat diiringi banyak kendaraan, ada banyak mobil termasuk ambulan, itu protokoler. Nabi Sulaiman sama Pak, bersama pasukannya mau melintas di sebuah jalan, ada lubang semut. Semutnya bisik-bisik sama teman-temannya, mut 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 mut. Dijawab, apa mut? Deloken kalau mut, Nabi Sulaiman lewat, ayo kita segera bersembunyi. Jangan sampai kita diinjak-injak oleh kuda dan pasukannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar Pak. Langsung Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya tidak melintasi lubang semut itu. Akhirnya semut itu tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian semutnya sowan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya pengen terima kasih kepada Anda. Kenapa kamu terima kasih, kata Sulaiman? Anda kemarin tidak jadi melintasi lubang semut kami, tempat di mana kami hidup, maka kami tidak jadi engkau injak-injak. Saya mau terima kasih Sulaiman. Akhirnya semut ini merambat dari kaki Sulaiman, naik ke atas, menuju mulutnya Nabi Sulaiman. Apa yang dia bawa? Sebutir gula pasir. Sampai mulutnya Nabi Sulaiman, gula itu dimasukkan ke mulutnya Nabi Sulaiman. Kemudian semutnya kembali turun. Terima kasih kepada Sulaiman. Mas Dito, pelajarannya apa? Coba, kalau Mas Dito berkunjung ke daerah, ada wargamu karena cintanya dengan Pak Bupati, ngasih umpamanya 1 biji pepaya, 1 biji semangka. Tolong Mas, itu dikonsumsi supaya bisa menjadi pengingat bagi Mas Dito dan keluarga bahwa tumbuh dan berkembangnya darah dagingmu ada sumbangsih orang miskin. Sehingga apa? Kita tidak sombong. Nabi Sulaiman berani menolak gratifikasi tontonan emas, menerima 1 butir gula. Nabi Sulaiman pengen mengajarkan kepada keluarganya, kamu ingat, kamu jangan sombong. Tumbuhnya daging dan darahmu ada sumbangsih orang kecil. Saya itu Ibu, kalau pas pengajian di pondok,
setiap malam Minggu Pahing seperti besok malam Sabtu malam Minggu ini. Kok ada jamaah datang, kadang-kadang saya menerimanya dengan nangis. Bawa amplop tipis isinya 10.000, 20.000 Gus, tolong ditompo. Saya langsung kasih istri saya, kamu beli bakso, kamu beli apa, makan sekarang. Kenapa bah? Supaya kamu gak sombong. Kamu bisa hidup juga ada sumbangsih orang miskin. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat pemangku kuasa. Jangan semena-mena, malu. Itulah alasan kenapa orang berpuasa as-saum atau asyam. Maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Bu, coba Anda lihat, seorang menteri dikawal ke sana kemari, turun mobil saja dibukakan pintunya, mau naik mobil, bukakan pintunya, ditutupkan pintunya, bahkan masuk toilet dikawal, bila perlu melotrok ke resletingnya, bila perlu nyewoki Pak. Akhirnya keluar dari gedung kejaksaan dengan rompi oren, tangan diborgol. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sang pejabat tidak bisa al-imsak, menahan diri. Maka saya bangga dengan kalian yang kerja di Jakarta, apapun pekerjaanmu, entah kamu kuli bangunan, entah kamu kerja di mana, jangan malu. Yang seharusnya malu itu siapa? Pejabat yang rampok uangnya rakyat. Kamu gak usah malu. Ini mau musim pilpres kayak gini Bu. Ada calon presiden telepon saya, Gus, tolong saya dibantu. Besok kalau saya jadi presiden Gus Miftah saya minta menjadi menteri agama. Saya jawab, menteri agama. Saya nggak usah nyalon, hari ini saya sudah jadi presiden. Presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Purel, Lonte, PSK, PSKJ. Saya mending posisi seperti hari ini nggak usah punya jabatan apapun. Saya iso ngandani Mas Bupati, iso ngandani presiden, iso ngandani gubernur. Saya tahu Bu, jadi pejabat itu idealnya kaya dulu, baik dulu baru jadi pejabat. Di Indonesia itu problemnya apa? Harusnya kaya dulu baru jadi pejabat, yus minimal kayak Pak Dito karo keluargane inilah. Wis duwe duit dhisik baru jadi pejabat. Tapi rata-rata mayoritas di Indonesia jadi pejabat baru kaya. Saya buka-bukaan, mumpung beliau ada di sini. Jujur, Bapak Ibu itu sebenarnya tahu nggak gaji bupati itu berapa? Mas Dito mengaturi mik kon jawab dewe. Supaya rakyat ki ora kakean penjaluk karo bupati. Pun dimikir, Mas minta miknya ke Mas Dito Mas. Supaya wong kene ngerti, rungokno kupingmu. Ayo. Mas Dito jenengan jawab, gaji bupati itu berapa Mas? Siap Gus, gaji bupati itu 6 juta, belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak 6 juta belum dipotong pajak. Apa? Apanya? Coba sekarang sambil tunjangan Mas. Ayo. Ora masalah Mas, apa Mas? Loh. Ora masalah. Gue ngomong mesti tunjangannya miliaran, rungokno dhisik. ya, Berapa tunjangannya Mas? tunjangannya 30 juta. Nanti dulu. 36 juta masih dipotong pajak. Ayo. Banding no karo Gus Miftah.
Maksud saya apa? Kalau melihat dari segi gaji dan pendapatan, hakul yakin Mas Dito nggak mau jadi bupati. Dia nggak jadi bupati, penghasilannya jauh lebih banyak. Saya bersaksi. Kalau kelasnya Mas Bupati, cuman 36 juta, nggak perlu jadi bupati, Bu. Saya tahu keluarganya kaya. Pengusaha kok, betul? Jadilah Kabupaten Kendal ngundang Gus Miftah. Kok Gus Miftah amplopnya gede? Kira duitnya Mas Dito, duitnya kabupaten tak ada. Nah, maka nyuwun sewu, kalau belum kaya jadi pejabat, apalagi menteri. Menteri itu gajinya hanya 18 juta. Tanggung jawab sosialnya tinggi. Coba kayak Mas Dito bupati umpamane. Ono ki ketemu kiai, sowan. Orang ngamplopi kiai yo ora kepenak. Umpama Mas Dito ngomong ora apa-apa kurang ngamplopi, mulai dirasani karo kiai. Alah, bupatine kere. Loh, itu fakta, Pak. Itu tanggung jawab sosial sebagai seorang bupati. Delalah ono wargane nekat, ora kenal karo bupatine secara pribadi, rabi yang ngundang bupati. Apa bupati teko kon foto-foto tok, yo minimal nyumbang lan ngamplopi. Kelasnya bupati ngamplopi 100-200 ya ora pantes. Nggih napa mboten? Padahal aku ngerti, lak tiyang mriki saja merta tanggane mantu, paling pol sumbangane 50.000. Umume. Oke tok Pak, niku mohon mboten ikhlas kok. Apa buktine ra ikhlas? Isu nyumbang 50.000, sore ora masak. Ngenteni terter. Ngenteni berkat. Kok resepsi ning gedung nyumbang 100.000, anak papat diajak kabeh. Mila mang titeni, ibu wedok nika pas disungkemi karo anake mesti nangis. Saya pikir nangisnya itu mergo kelangan anak wedok, bono ora, Pak. Begitu anak wedok sungkem, ibuke matur ngendikan, "Walah, Nduk, gara-gara ngerabekke awakmu ibu bangkrut. Catering urung bayar, gedung urung bayar. Sound system utang." Nggih napa mboten? Abot, Bu. Maka di sinilah kenapa kita harus bekerja. Sekolah tak laren dilit. Mbak nyanyi dhisik, Mbak Muti nyanyi nduk. Njaluk lagu apa? Kula niku alhamdulillah panitiane ya makrifat, ngerti aku poso ya ora disuguh ngono. Soale panitiane ngerti kula poso. Saya itu mau sesakit apapun, Mas, tetap saya puasa. Saya berat kalau harus mutus puasa Daud saya. Ya mergo men cangkem kaya kula iki iso ndongake kaya Pak Bupati, kaya Pak Jokowi. Negarane kula dongake. Saya besok diminta untuk nemani Pak Menteri Pertahanan Sowan Habib Lutfi. Makanya besok kesini beliaunya. Tadi ada Pak Kasat di Semarang. Lah orang-orang kayak saya itu cukup dadi tukang donga mawon. Nggih napa mboten? Lah aku dadi Menteri Agama sing seneng capek SKJ. Mosok ngundang menteri pengajian bayar. Lah merongos aku. Ketoke lagune Alamati Anak Soleh kok ana ganjel to, ganjel to, ganjel to. Mosok anak soleh diganjel cangkeme. Matur nuwun Mbak Muti. Ganjel to, ganjel to. Jenengan lungguh ganjilan apa ganjilan watu? Napa?
Asar. Oh sendal. Latar. Selasar. Insyaallah. Makin jenengan guntur kula dongake little body. Silite gatel kelebon wedi. Nah. Saniki ngeten. Saya memahami betul keluarga yang berpisah antara suami dan istri itu tidak sehat. Jujur mawon. Mungkin apa mboten? Tapi pilihan sulit itu harus diambil. Biyen iku wong Jawa duwe falsafah. Mangan ramangan sing penting kumpul. Saiki diwalik. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Mila sing wedok ning Kendal, sing lanang ning Jakarta. Ora kumpul tapi mangan. Lah wong biyen ora mangan tapi kumpul. Urip ning desa kali teng kutha niku bedane siji Bapak Ibu. Iki sapa menah iki wirawiri. Sok cantik loh. Tak seneni nutupi cangkem tak pikir isin. Bolno pamer gelang. Napa bedane wong urip ning kota karo ning desa niku Bapak Ibu? Kalau hidup di kota itu harus tebal dompetnya. Sementara hidup di desa harus tebal telinganya. Ngerasakin apa mboten? Ning desa ki duwe duit ya dirasani. Ora duwe duit tansaya dirasani. Nggih mboten? Duwe duit ora duwe duit. Jarene wong urip kok kerene kaya ngono. Begitu duwe duit ya dirasani kenging tuyul pira. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insyaallah. Luweh parah. Mila kula ki yo ngrasake. Piye-piye dadi bupati ki yo abot. Warga Kendal pinten Pak Bupati? 1,1 juta. Saat niki kok jenengan mimpin 1,1 juta. Duwe anak papat ki lho, wong tua kadang-kadang stres ndase. Nggih mboten? Sing anak siji njaluke apa, sing anak loro karep kok niku to. Duwe bojo kok papat. Siji kuwi lho abot sanggane. Nggih napa mboten? Wah, cangkeme siji ra kopen. Kuwi mesti bojone PSKJ kuwi ketok kuwi. Siji ora kopen. Lawang siji sing wedok ning Kendal, sing lanang ning Jakarta. Kelone video call. Saya kemarin kan di Hongkong Mas Dito. Lah itu lucu lagi. Di Hongkong itu kan rata-rata TKI-nya perempuan. Orang Kendal banyak, orang Kendal banyak. Lah takon ngeten kali kula. Gus, sah tidak kalau kita menikah, perempuannya di Hongkong, laki-lakinya di Kendal. Menikahnya menggunakan Zoom. Saya jawab, bila dipastikan yang menikah adalah yang bersangkutan, sah. Selama ada wali, ada saksi. Yang menjadi pertanyaan adalah, rabi sing wedok ning Hongkong, sing lanang ning Kendal, kelone piye? Masa kelon di bluetooth?
Lah kelone di Bluetooth sesuk duwe anak, anake di download. Nah. Ini berat, kondisi seperti ini berat. Maka baik laki-laki maupun perempuan harus dinasehati supaya walaupun pisah keluarganya tetap terjalin harmonisasinya. Nggih napa mboten? Jangan sampai suaminya pergi merantau, uang dikirimkan ke rumah kepada istri dan anaknya. Istrinya tidak amanah. Saya ingatkan ibu, salah satu ciri wanita solehah itu apa? Ketika suami pergi, seorang istri bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Kejadian di Jawa Timur, suaminya di Taiwan, pulang setelah 5 tahun, istrinya nambah anak 1. Pertanyaannya metenge karo sopo? Wong sing lanang ning Taiwan, kok bojone ning omah meteng? Mosok menteng mergo diuntal codot. Masuk angin matamu, masuk angin kok meteng iki lho. Masuk Hargane Mas Dito ki bosok cangkeme. Masuk meteng kok masuk angin iki lho. Apa Bu? Serempetan. Lah, kalau tingkat perceraian tinggi, sing mumet ya bupatine. Nggih napa mboten? Karena itu termasuk akan mengganggu keadaan yang ada di Kendal. Stabilitasnya terganggu. Dulu Mas Bupati, di Jogja itu tingkat perceraian yang paling tinggi itu di Gunung Kidul. Itu paling tinggi. Ternyata setelah dianalisa, kalau bahasanya polisi mungkin dianef, analisa dan evaluasi, itu terjadi kenapa banyak perceraian? Karena berangkat dari usia pernikahan yang tidak siap. Menikahnya karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena LKMD, lamar keri meteng dhisik. Jadi banyak terjadi malam-malam nonton wayang, sak sarung sikile papat. Aku penasaran, kok iso sak sarung sikile papat? Akhirnya karena usia pernikahan belum matang, padahal menikah itu bukan berarti tidak ada masalah. Nggih napa mboten? Maka saya bilang sama laki-laki, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang memiliki istri yang solehah, tetapi lelaki yang mampu menjadikan istri biasa-biasa saja menjadi wanita yang solehah. Nggih mboten? Lah kowe wis nampa bojo apik iki gampang. Tapi piye carane bojomu wong biasa-biasa dididik dari wong wedok sing apik? Cara mengujinya bagaimana? Sing lanang PSKJ ning Jakarta, sing wedok ning Kendal. Jajal ditelok. Bojomu aman-aman saja atau diuntal codot? Jangan sampai ada bahasa lo ra bahaya tah. Bu, ada silaturahmi, ada silatul kulub. Apa bedanya silaturahmi dengan silatul kulub? Kalau silaturahmi itu harus tatap muka. Saya ketemu Pak Bupati, ini namanya silaturahmi. Pak Bupati ketemu Anda bertatap muka, ini namanya silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Kalau silatul kulub, tidak harus bertatap muka, tapi bertatap doa. Suami di Jakarta kirim doa untuk istri di Kendal.
istri di Kendal, kirim doa untuk suami yang ada di Jakarta. Sehingga apa? Kekuatan doa dan cinta akan merekatkan hubungan keluarga. Makanya ibu, dijogo tenan, sing lanang main kerjane tenanan. Jangan terima tamu kalau suaminya tidak mengizinkan. Sing lanang kuli bangunan ning Jakarta banting tulang, sing wedok ning Kendal senam. Satu. Aduh wah. Sok-sokan. Ya kadang-kadang wong wedok saiki yo aneh. Senam wedok kabeh, golek instrukturi lanang. Kuwi karepmu apa to? Jem-jem. Mbok ya lah sing senam wedok kuwi golek pelatih wedok. Sing lanang ya ngono, senam lanang golek pelatih wedok. Kan aku jadi ingin. Sherlock matamu Sherlock. Sherlock. Bu, istri yang baik, wanita solehah menurut kitab Akhlakun Nisa, ketika suaminya bepergian, seorang istri mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Gak usah nerima tamu kalau suaminya tidak mengizinkan. Tutup pintunya kalau tidak ada kepentingan. Ora kok bojone lunga ning omah malah nyanyi-nyanyi. Ngger minggir, aja nengah-nengah. Mampir-mampir bojoku ra ning omah. Lurahe lewat. Oke. Endi lurahe? Oh iki lurahe. Pak Lurahe mbatin. Loh, kok dadi aku? Hati-hati Pak Lurah. Perselingkuhan itu terjadi bukan karena keadaan, tapi karena sama-sama mau. Bu, saya kasih cerita supaya bojomu kerja tenang. Iki yuk foto-foto kok fotonya kaya plastik yo, bagi tenan apa ora ya cah iki. Kok ora meyakinkan belas ngono lho. Aku ora percaya kuwi fotone apik. Ha sing moto rupane wireng kaya ngono. Kudune sing moto ki sing botak, dadi enggak perlu pakai flash. Lah ceritani nggih wong wedok. Kula tresno kalian jenengan, muga-muga jenengan selamat. Ada satu perempuan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu perempuan yang akan masuk surga pertama kali. Termasuk muga-muga tiang mriki. Amin. Bulurah mangkat ora iki bulurah iki. Kae eleh-eleh gayane cie-cie. Bajune pada-pada coklat, alah main kopelan. Kok Pak Lurah wis rabi kok tetep kuru ya? Ketoke susune ora cocok iki. Lho, ora bahaya ta. Pak Lurah langsung jawab, cuaks. Lah ceritane Pak Lurah. Fatimah niku penasaran, sapa iki mlebu surga kok dhisik dhewe, mosok dudu aku. Kalau pemuka surga dari perempuan itu kan ada 4. Siji Asiyah, bojone Fir'aun.